Subhanallah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika di Yathrib tidak diperhatikan oleh orang Yahudi yang mereka tahu ini sudah masa kedatangan Nabi, dan beliau bersama ibunya bersilaturrahim dengan keluarga ibunya yang berada di kota Yathrib di masa itu, sampai datang satu saat untuk pulang kampung lagi, kampung kelahiran beliau sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Dan ibunya memanggil Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, ya Muhammad, ayo kita pulang, kita kembali ke rumah kita di kota Makkah." Dan seperti kebiasaan kendaraan di masa itu, di zaman Quraisy, adalah unta. Rasulullah SAW naik unta bersama ibunya, dan ibunya memeluk dengan kasih sayang, dan dia belum tahu apa lagi rahasia yang ada di dalam diri anaknya ini. Sepanjang perjalanan pulang, ibunya Rasulullah SAW, Siti Aminah, menceritakan kepada Rasulullah SAW kisah-kisah yang indah, cerita-cerita yang indah, nama perjalanan, nama pohon-pohon, binatang-binatang yang mereka lihat dalam perjalanannya sambil menuju Makkah. Tapi terjadi sebuah peristiwa yang membuat Rasulullah SAW bertambah kekhawatiran apa yang terjadi di dalam diri ibunya sendiri. Begitu rasa sakitnya ibunya Siti Aminah, dan semakin menjalani perjalanan menuju Makkah tambah sakit keras sampai dalam kondisi lemah badan. Dan Rasulullah SAW melihat kondisi ibunya, menunggu bagaimana ibunya masih berkenan melanjut cerita-cerita yang dia merasa kesenangan hatinya bersama ibunya mendengar cerita-cerita yang indah. Di saat itu mereka dalam rombongan melihat kondisi Aminah semakin buruk, semakin parah, semakin keras sakitnya. Diturunkan dari unta dan dirawat di salah satu tempat yang bernama Al-Abwa. Ternyata cara mereka mengobati dan merawat ibunya Rasulullah SAW, ternyata takdir Allah mendahulukan mereka, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil ibunya dan mencabut nyawanya. Di saat itu Rasulullah SAW dalam kondisi masih anak, menjadi anak yatim di kedua kalinya. Anak yatim pertama dengan kehilangan bapaknya, dan kedua kalinya kehilangan ibunya, membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki sisa umur yang begitu penuh dengan rasa sedih, dengan rasa kehilangan kasih sayangnya dari kedua orang tuanya sallallahu alaihi wasallam. Sambil Rasulullah SAW melihat dengan mata sambil menangis, melihat kondisi ibunya yang lagi dikuburkan sama rombongan yang menuju ke Makkah. Sambil Rasulullah SAW menangis, dan begitu selesai dikuburkan, Rasulullah SAW masih berdiri di atas kuburannya, di samping kuburannya ibunya, dan dia tidak mau bergerak. Barangkali masih ada harapan ibunya bisa dibangkitkan dan dikembalikan hidup lagi. Tapi begitulah ujian dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semua. Melanjut Rasulullah SAW berjalanan menuju kota Makkah, disambut oleh keluarganya dan disambut oleh paman-pamannya dan bibi-bibinya dari Makkah, dan mereka juga menyambut dengan kasih sayang dan menangisnya. Tapi tetap Rasulullah SAW, betapapun orang memberi kasih sayang, tidak ada yang bisa menggantikan kasih sayangnya ibunya sallallahu alaihi wasallam, Siti Aminah, sampai mendapatkan perhatian dari kakeknya Abdul Muttalib. Begitu melihat kondisi Rasulullah SAW, sudah 2 kali menjadi anak yatim, kehilangan ayahnya, kehilangan ibunya,
Makanya Abdul Muttalib memberikan perhatian sepenuhnya dan rasa kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu luar biasa Abdul Muttalib menjadikan Rasulullah SAW adalah lebih disayangi Abdul Muttalib daripada anaknya yang lain. Abdul Muttalib memberi perhatian kepada Rasulullah SAW, memberi kemuliaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan Abdul Muttalib menjadikan Rasulullah SAW orang-orang yang benar-benar menenangkan hatinya kakeknya Rasulullah SAW. Abdul Muttalib menjaga, Abdul Muttalib menurusi, Abdul Muttalib memperhatikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa Rasulullah SAW sudah kembali ke Makkah. Banyak cerita dan peristiwa yang terjadi di masa Abdul Muttalib bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perhatiannya, bagaimana kasih sayangnya, bagaimana kemuliaannya. Walaupun Abdul Muttalib seorang pimpinan Quraisy yang sibuk, bahkan sangat sibuk di saat apalagi di musim haji, melayani jamaah haji yang datang dari juru dunia, dari mana-mana menuju ke Makkah. Tapi walaupun Rasulullah SAW dalam kondisi anak-anak, tapi begitu kakeknya Abdul Muttalib memberi perhatian dan kasih sayangnya kepada anak tercinta, cucu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.